Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kepada seluruh pendengar Dai Milenial Online dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan mencurahkan sebuah syarah singkat yang berjudul Di Balik Rusaknya Moral Pemuda-Pemudi Islam. Sayang sekali apabila generasi milenial sekarang memiliki ilmu agamanya semakin berkurang dan budaya Islamnya yang semakin memudar. Padahal negeri tercinta Indonesia ini merupakan negeri yang mayoritas Islamnya terbanyak di Asia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 120 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Dari ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang kafir tidak akan pernah rela, tidak akan pernah senang kepada umat Nabi Muhammad menjadi hamba yang taat dan menjauhi segala maksiat. Oleh karena itu, mereka kafir tidak akan pernah berhenti dan diam sebelum generasi Islam mengikuti jejak-jejak kafir. Mereka selalu mencari cara untuk menghancurkan, melemahkan, dan merusak pola pikir generasi pemuda sekarang supaya lalai dalam beribadah dan tidak ada lagi yang meneruskan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahayanya kilatan petir ketika menyambar. Lebih berbahaya pengaruh kafir dalam menyebar virus-virus atau perusak. Mereka tidak lagi berperang menakuti pemuda sekarang untuk mengikuti ajaran mereka. Yang mereka lakukan sekarang ialah menciptakan teknologi dan aplikasi-aplikasi yang dapat melalaikan orang-orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak sekalipun. Wahai pemuda-pemudi Islam, jangan mudah tertipu oleh permainan dunia yang semu. Terlihat manis tapi palsu. Jangan rela menghabiskan waktu dengan hal yang sia-sia sehingga diri lupa hakikat seorang manusia yang seharusnya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Rusaknya moral generasi sekarang ditandai dengan berkurangnya ilmu, rasa malu dan turunnya harga diri. Jika hal ini semakin terjadi, bagaimana nasib dunia yang di masa yang akan datang? Karena pemudalah pemimpin negeri ini. Jangan sampai negeri kita yang kaya ini berada dalam genggaman budaya-budaya asing. Pemudalah tongkat estafet dalam perjuangan dan pembangunan bangsa. Jika pemudanya baik, maka negeri pun akan maju. Jika pemudanya buruk, maka hancurlah negeri ini. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari syarah singkat tadi ialah orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang melihat kemajuan Islam dan budayanya yang semakin kental. Untuk mematahkan semangat mereka menghancurkan martabat negeri kita Islam, kita harus menuntut ilmu dengan sebanyak-banyaknya. Karena dengan adanya ilmu, kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan dengan adanya ilmu, kita tidak mudah terpengaruh oleh rayuan manis kafir yang mematikan. Jangan pernah berhenti menuntut ilmu, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Kita sebagai generasi penerus bangsa, bangkitlah. Jadilah seperti singa pemberani yang akan membela kebenaran, menghancurkan kebatilan. Perjuangkan agama kita, perjuangkan akidah kita. Dengan mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semangatnya tidak pernah padam melawan orang-orang kafir yang ingin meruntuhkan martabat negeri Islam dan mengharap bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf.
Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalam.